Wah, wah, wah. Ternyata. Tepat diumumkan hari ini oleh media nasional. Kabar Ian Maatsen datang di kala persiapan intensif Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Apakah PSSI akan proses cepat naturalisasinya kah? Yes, alhamdulillah. Ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir langsung buat keputusan hebat ini jelang lawan Bahrain. Kira-kira apa ya? Memang sudah waktunya. Alex Pastor putuskan mainkan Emil Audero Mulyadi di laga lawan Bahrain untuk istirahatkan Martin Paeskah. Simak fakta mengejutkannya di sini. Rahasia besar akhirnya terbongkar. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji ungkap kondisi sebenarnya dari mental pemain Timnas Indonesia lawan Bahrain, yang dijamin bikin kamu bahagia mendengarnya. Wah, wah, wah. Kabar duka mendadak hampiri Timnas Bahrain usai tiba di Indonesia kemarin sore. Di luar dugaan malah dapatkan musibah besar kayak gini. Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Tepat diumumkan beberapa jam yang lalu. Kabar Ian Maatsen datang di kala latihan intensif Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. PSSI kebut administrasinya agar FIFA restui sang pemain agar bisa tanding lawan Bahrain kah? Jelas jadi harapanku usai Nathan Chu Aon tampil buruk. Simak ulasannya berikut ini. Nama Ian Maatsen kembali jadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia melalui media nasional Butol Post. Bek kiri berbakat ini sempat digadang-gadang akan menjadi andalan Timnas Belanda. Namun hingga saat ini, ia belum juga dipanggil untuk memperkuat skuad senior Oranje. Keadaan ini justru membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk kembali mencoba membujuk Maatsen agar bersedia dinaturalisasi. Di sisi lain, meskipun Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan, pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, menyebutkan ada hal positif yang bisa diambil dari hasil tersebut. Kluivert mengungkapkan bahwa semangat juang skuad Garuda tetap membara, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam konferensi pers, Kluivert menegaskan hal positif adalah kami terus melangkah, semangat tim ini akan selalu ada. Anda tidak melihat semangat yang kami miliki di tim ini. Kami akan bereaksi dalam kurung atas kekalahan ini, tentu saja melawan Bahrain. Kluivert juga menambahkan, kita sekarang perlu mencerna terlebih dahulu kekalahan ini. Lalu melihat satu sama lain apakah seseorang melakukan kesalahan, mungkin karena saya melakukan sesuatu kesalahan. Namun kami akan menganalisa segalanya dan mempersiapkan diri kami untuk melawan Bahrain, ujarnya menutup dengan penuh keyakinan. Nah, bagaimana menurut kamu tentang peluang Ian Maatsen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Dan apakah kamu setuju dengan pernyataan Kluivert bahwa semangat Timnas Indonesia akan terus terjaga meskipun kalah? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Memang sudah waktunya. Alex Pastor putuskan pasang Emil Audero Mulyadi di laga krusial lawan Bahrain untuk gantikan Martin Paes yang mentalnya hancur dijebol 5 gol pemain Australia kah? Simak detail lengkapnya berikut ini. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kemungkinan akan melakukan rotasi untuk menghadapi Bahrain. Kekalahan tersebut jelas menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda dan evaluasi mendalam akan dilakukan untuk memperbaiki tim. Dalam upaya perbaikan tersebut, ada beberapa pemain cadangan yang berpotensi mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam starting line up pada laga selanjutnya. 1. Jens Karel Pelupesi, pemain naturalisasi Indonesia yang baru bergabung dengan Timnas Garuda, belum mendapat kesempatan debut saat melawan Australia karena hanya duduk di bangku cadangan. Sebagai gelandang bertahan, Pelupesi memiliki pengalaman yang cukup untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia.
Ada kemungkinan ia akan dipasang bersama Tom Haye, dengan Haye mungkin sedikit bergeser ke posisi yang lebih ofensif, mengingat kedalaman lini tengah yang dibutuhkan untuk menghadapi Bahrain. 2. Liano sempat masuk di babak kedua saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia menggantikan Rafael Struijk. Meskipun ia hanya bermain di paruh kedua, Liano memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di laga melawan Bahrain. Penampilannya di babak kedua bisa memberi dampak positif dan bisa saja ia menjadi starter di pertandingan yang sangat penting ini. 3. Emil Auderoma Arten Paes, meskipun kebobolan 5 gol, sebenarnya tampil cukup baik dalam laga melawan Australia. Namun, Patrick Kluivert mungkin akan memilih untuk mengistirahatkannya dan memberi kesempatan kepada Emil Audero sebagai penjaga gawang utama. Audero yang memiliki pengalaman luas di Liga Italia dengan klub-klub besar seperti Juventus dan Inter Milan bisa menjadi sosok yang lebih stabil di bawah mistar gawang. Kini bermain di Liga 2 Italia bersama Palermo, Audero tetap dianggap memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjaga gawang timnas Indonesia, terutama dengan pengalaman internasional yang dimilikinya. Dengan perubahan yang kemungkinan besar terjadi, siapa saja yang menurutmu layak diberi kesempatan sebagai starter? Apakah kamu setuju dengan rotasi pemain yang mungkin dilakukan Kluivert? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, ini baru mental ketum kelas Eropa. Tepat diumumkan hari ini, Erick Thohir ambil keputusan sangat mengejutkan jelang timnas Indonesia lawan Bahrain, bahkan bawa-bawa hal ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kekalahan pahit timnas Indonesia dari Australia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pendukung. Namun reaksi dari masyarakat tak hanya terbatas pada hasil pertandingan tersebut, melainkan juga terkait dengan unggahan Presiden Klub Persija Jakarta, Erick Thohir, yang memicu hujatan. Erick Thohir mengunggah ayat Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 41 melalui akun Instagram pribadinya yang berbunyi, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan dalam kurung kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Pada captionnya, Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah berusaha keras dalam pertandingan melawan Australia. Ia juga menambahkan bahwa setiap usaha pasti akan berbuah hasil yang setimpal. Namun unggahan tersebut justru memicu berbagai respon negatif dari netizen. Banyak yang merasa kecewa dan menyindir Erick Thohir dengan komentar pedas. Aduh, tiba-tiba jadi ustadz, sindir @abah_Gary. Tiba-tiba religius pak, tulis @thelauper. Introspeksi diri cukup berkaca. Tim sudah baik tapi dihancurkan sendiri, maaf hanya sebatas coretan, ujar @suciningsi98. Reaksi netizen mencerminkan rasa kecewa mereka terhadap kekalahan tim dan bagaimana ungkapan Erick Thohir dinilai kurang tepat atau tidak sesuai dengan momen tersebut. Bagaimana menurutmu, apakah postingan Erick Thohir itu bisa diterima atau justru malah menambah kekecewaan para supporter? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Tanda-tanda kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain akhirnya terungkap. Sosok hebat berinisial ER ini bocorkan hal ini yang bisa bikin fans timnas Indonesia gembira. Kira-kira apa ya? Baik timnas Indonesia, Liano Reijnders sangat optimis timnas Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Bahrain di laga selanjutnya. Meskipun hasil buruk melawan Australia masih terasa, Liano yakin bahwa semangat tim akan segera pulih dan mereka akan berjuang keras untuk meraih poin penuh. Menurut Liano, waktu yang ada sebelum laga melawan Bahrain akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting, katanya. Pemain asal PEC Zwolle ini merasa positif tentang laga tersebut, bahkan dia memiliki firasat baik. Ia menekankan bahwa semua pemain harus bangkit karena peluang menuju Piala Dunia masih terbuka lebar. Liano juga menyadari pentingnya evaluasi menyeluruh setelah kekalahan melawan Australia. Ia percaya dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia akan menunjukkan performa yang lebih baik.
Kami membutuhkan dukungan dari fan, tambahnya menyebutkan bagaimana dukungan 78.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti akan menjadi motivasi besar bagi mereka di lapangan. Berbicara soal instruksi dari pelatih Patrick Kluivert, Liano mengungkapkan bahwa pada laga melawan Australia, dia masuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua dengan tugas untuk tetap berada dalam formasi yang sudah ditentukan dan tidak bermain melebar. Bermain lebih ke dalam, tetap dalam formasi. Kemudian kamu harus terus melaju, ujarnya menjelaskan tugas yang diberikan pelatih. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari para supporter, Liano yakin timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik melawan Bahrain. Bagaimana menurutmu, apakah timnas Indonesia bisa bangkit di laga melawan Bahrain? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Yang tunggu-tunggu akhirnya terungkap. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji bocorkan kondisi sebenarnya mental pemain Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Alhamdulillah bisa bikin kamu lega kok. Ini ulasan lengkapnya. Jelang pertandingan melawan Bahrain, Sumarji, asisten pelatih Timnas Indonesia, memberikan penjelasan tentang kondisi mental para pemain. Ia menekankan pentingnya untuk memompa semangat para pemain agar kembali fokus dan siap menghadapi laga yang sangat krusial ini. Yang harus kita yakini bahwa mental pemain sudah harus kita pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya, jelas Sumarji. Ia yakin dengan semangat yang telah dibangun, skuad Garuda akan siap bangkit melawan Bahrain. Selain persiapan mental, Sumarji juga memastikan bahwa kondisi fisik para pemain akan terus dipantau dengan ketat. Setelah melakukan tes medis, perkembangan pemain akan menjadi perhatian utama. Hari ini akan langsung masuk kamar dan nanti langsung melaksanakan tes medis, kata Sumarji. Proses ini dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh para pemain, terutama mereka yang mengalami cedera. Sumarji menjelaskan kami akan lihat perkembangan para pemain, salah satu di antaranya adalah pemain yang cedera. Akan kami cek sejauh mana cedera mereka. Pengecekan fisik juga bertujuan untuk memastikan penanganan terapi yang tepat. Supaya penanganan untuk terapinya tepat sesuai dengan kebutuhan, tambahnya. Ia juga menjelaskan kondisi dua pemain yang sebelumnya mengalami cedera saat melawan Australia, yakni Mads Hilgers dan Sandy Walsh. Meski demikian, cedera mereka belum bisa dipastikan seberapa parah. Kondisi mereka akan dicek lagi karena saat melawan Australia, Mads Hilgers sempat ditarik dan digantikan oleh Sandy Walsh. Namun, Sandy Walsh yang mengalami benturan dengan pemain Australia juga kemudian ditandu keluar, ungkap Sumarji. Dengan segala persiapan dan evaluasi yang dilakukan, Sumarji optimis timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga melawan Bahrain. Bagaimana menurutmu, apakah timnas Indonesia bisa bangkit dari kekalahan dan meraih kemenangan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bahrain jelas auto ketar-ketir melihatnya. Calvin Verdonk yang tergolong pendiam di luar dugaan sangat berani berikan pesuar super keras demi timnas Indonesia raih kemenangan. Temukan jawabannya di sini. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk mengungkapkan rasa optimisnya meskipun tim baru saja mengalami kekalahan telak dari Australia. Calvin menegaskan bahwa meskipun mereka gagal dalam laga tersebut, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Kami gagal kali ini tetapi perjuangan belum berakhir, ungkapnya melalui akun media sosial pribadinya. Calvin juga mengingatkan bahwa meski kekalahan di Australia menyakitkan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat nanti. Asalkan mereka bisa finish di posisi 4 besar. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Garuda masih panjang dan mereka akan terus berjuang untuk meraih hasil terbaik. Di unggahannya, Calvin Verdonk membagikan foto bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia yang memperlihatkan semangat kebersamaan dan tekad untuk menatap laga selanjutnya. Menatap tantangan berikutnya, lanjutnya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada pertandingan penting yang akan datang. Calvin juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola Indonesia yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas dukungannya, tutup pemain berusia 27 tahun ini. Bagaimana menurutmu, apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan memanfaatkan kesempatan di laga selanjutnya? Ayo, bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Supporter Bahrain berbondong-bondong datang ke Indonesia usai pernyataan mengejutkan federasinya disambut luar biasa, baik di Indonesia kah? Saksikan semuanya di sini. Para pemain timnas Bahrain tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Jumat (21 Maret 2025) dan disambut dengan hangat. Kehadiran mereka di Indonesia bersamaan dengan kedatangan timnas Indonesia yang baru saja tiba dari Sydney. Dalam momen kedatangan tersebut, tim Bahrain mendapatkan sambutan ramah dari delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Bahrain untuk Indonesia. Melalui akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Bahrain, mereka membagikan momen kedatangan di Jakarta. Delegasi tim nasional kami tiba di ibu kota Indonesia, Jakarta. Di tengah penerimaan dan fasilitas dari Kedutaan Besar Kerajaan Bahrain untuk Republik Indonesia, Bapak Tahar Abdullah Ismail Abdul Latif, tulis mereka dalam unggahan tersebut. Para pemain Bahrain terlihat semeringah dan bahagia dalam foto-foto yang diunggah di Instagram. Mereka juga membagikan video perjalanan mereka dari Tokyo menuju Jakarta, di mana para pemain menikmati perjalanan tersebut dan mendapatkan sambutan hangat dari orang-orang di bandara. Bahkan mereka sempat menyapa supporter yang hadir. Bahrain pun mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa yang mereka terima. Terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat, kata mereka dengan penuh rasa syukur. Dengan sambutan yang begitu ramah, timnas Bahrain tampaknya semakin siap untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bagaimana menurutmu tentang sambutan Indonesia kepada tim tamu ini? Apakah kamu merasa ini akan memotivasi timnas Bahrain? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Saatnya formasi hebat Shin Tae-yong ketika lawan Arab Saudi beraksi. Justin Hubner mendadak ungkap satu hal ini jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Baik timnas Indonesia, Justin Hubner tak sabar untuk kembali bertanding dan berhadapan dengan Bahrain setelah absen pada laga melawan Australia. Hubner sebelumnya harus menepi karena mendapatkan kartu merah saat Indonesia melawan Arab Saudi yang membuatnya absen di laga sebelumnya. Kini dengan kembalinya Hubner ke skuad, ia menyatakan siap memberikan yang terbaik. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Hubner melalui akun media sosialnya, mengungkapkan antusiasmenya menghadapi laga yang sangat penting ini mengingat kekalahan telak Indonesia dari Australia dengan skor 5-1. Laga melawan Bahrain ini memang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Selain itu, Hubner memiliki hubungan yang cukup spesial dengan Bahrain, terutama setelah laga kontroversial antara kedua tim sebelumnya. Pada pertandingan itu, Indonesia sempat unggul 1-2, tetapi harus menerima hasil imbang setelah Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Banyak yang menganggap keputusan wasit Ahmed Al-Kaf menguntungkan tim tuan rumah yang membuat laga tersebut menjadi kontroversial. Kembalinya Justin Hubner di laga melawan Bahrain bisa menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert. Dengan cedera yang menimpa dua bek andalan Indonesia, Maes Hilgers dan Sandy Walsh, Hubner bisa menjadi solusi di lini pertahanan. Selain itu, pengalamannya yang sudah mencatatkan 12 caps bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada Januari tahun lalu membuatnya menjadi sosok yang cukup berpengalaman dan dapat diandalkan dalam pertandingan penting ini. Apakah kamu yakin kembalinya Justin Hubner akan membawa perubahan positif untuk timnas Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Mendadak gemparkan jagat sosial media. Ragnar Oratmangun akhirnya ungkap rahasia ruang ganti timnas Indonesia yang dituduh kacau oleh pengamat bola abal-abal lewat media ini di kala persiapan jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Apa yang dia sampaikan? Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia, memberikan pandangannya terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih.
Menurutnya, pemilihan waktu untuk melepas Shin di tengah perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang kurang tepat. Ya, saya pikir kami semua memikirkan hal yang sedikit sama. Mengapa sekarang? Ujarnya mengungkapkan kebingungannya atas keputusan tersebut, terutama karena Shin Tae-yong baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Meskipun begitu, Ragnar memahami bahwa keputusan tersebut mungkin merupakan langkah yang diambil oleh Presiden PSSI. Tetapi di sisi lain, ya, itu mungkin merupakan jalan yang kami tempuh atau yang Presiden PSSI tempuh, tambahnya. Ia menyadari bahwa mereka harus menerima keputusan tersebut meski saat pergantian pelatih bisa menjadi tantangan besar, terutama saat tim sedang berjuang di turnamen penting. Ragnar juga menyampaikan bahwa pergantian pelatih tersebut berarti tim harus kembali memulai dari awal dengan pendekatan yang berbeda, terutama dengan kehadiran pelatih baru yang membawa cara kerja yang baru. Katakanlah, kami ingin melakukannya seperti ini sekarang misalnya, ujarnya mengacu pada perbedaan pendekatan yang akan diterapkan oleh pelatih baru. Pemain asal FC Vedender ini juga menilai bahwa Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelatih baru yang berasal dari Eropa seperti Patrick Kluivert. Meski begitu, Ragnar merasa Shin telah bekerja dengan baik dan para pemain merasa nyaman dengan cara kerjanya. Bagi kami itu mungkin soal kebiasaan sebagai pemain dari klub Eropa, ujar Ragnar. Bagaimanapun juga dia berasal dari Asia, sehingga cara kerjanya masih sangat berbeda dari yang biasa kami lakukan. Tetapi saya menemukan bahwa dia melakukannya dengan baik di dalam grup, tutupnya. Keputusan pemecatan pelatih tentu memunculkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Apakah pergantian pelatih ini akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia? Bagaimana menurutmu? Apakah ini waktu yang tepat? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk fans timnas Indonesia. Skuad Bahrain pincang kehilang banyak pemain penting jelang lawan Garuda. Memangnya ada apa? Timnas Bahrain menghadapi beberapa masalah jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret. Salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi adalah cedera yang dialami bek kanan andalan mereka, Hamad Al-Samsan. Samsan yang terpaksa ditarik keluar pada menit ke-82 saat Bahrain kalah 0-2 dari Jepang, diragukan bisa tampil di laga penting ini. Menurut laporan dari Koora, kondisi Samsan masih belum pasti karena ia mengalami cedera hamstring yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan pertandingan melawan Jepang. Ada keraguan mengenai partisipasi Hamad Samsan dalam pertandingan melawan Indonesia setelah ia mengalami cedera saat pertandingan hari Kamis melawan Jepang, tulis Koora. Keberadaan Samsan di laga melawan Indonesia masih tergantung pada pemulihannya. Selain itu, Bahrain juga harus menerima kenyataan bahwa gelandang Ahmed Al-Shorooki tidak akan ikut serta dalam pertandingan ini. Al-Shorooki yang saat melawan Jepang juga tidak bermain sebagai pemain utama, harus kembali ke Bahrain karena masalah keluarga. Timnas Bahrain mengumumkan bahwa pemain Ahmed Al-Shorooki telah meninggalkan skuad untuk menghadapi Indonesia dan kembali ke Bahrain karena keadaan keluarga, tulis Koora. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain sangat penting bagi kedua tim. Kemenangan menjadi harga mati demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, terutama untuk finish di posisi 4 besar. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 6 poin. Bagaimana menurutmu, apakah meskipun tanpa beberapa pemain kunci, Bahrain masih bisa memberikan perlawanan sengit bagi Indonesia? Atau ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.